ke masjid bukan Ngebagikan link itu mah? Ngebagikan link itu? Enggak, sekali nyolok. Yang share link. Oh, kewet ini. Pasangnya lah poster. Apa? Nggak sih, iya poster lain. Poster apa? Sekali tambah tuh. Dari nggak pulang. Pernah orang? isian betul sadaya lain udah mohon lah Poster. Gimana ya nak? Kena nak? Iya ngalangan gimana? Bari kana. Oh. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa puji serta syukur kita kehadiran yang mana tentunya kita salawat serta salam semoga tetap mencurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para ikhwan tabi'in dari Muhammad. Nabi Syahri Sadi wa Yasri Abdi wa Nulu Uqadatam Bilisani Al-Qawi. Alhamdulillah, ibu-ibu kemana sedang sehat? alhamdulillah. Ya lagi ibunya, Nabi insyaallah. Yang pertama, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua, tasbih
apa yang dibacakan mendapat keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian acara yang ketiga kajian tasin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Islam. Kemudian kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-hayata ma'al Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-mauta 'alal Qur'an. Allahumma arzuqna muhibbatal Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an wa la taj'alil Qur'ana hujjatan 'alaina fanakuna minal khasirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik itu. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Allah takdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kita sama-sama belajar, di antaranya salah satu pembelajaran dari cabang ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tahsin Al-Quran. Dari beberapa menit, beberapa waktu yang akan kita jalani, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semua, dan apapun yang akan kita kerjakan Allah ridhoi, dan setiap bacaan dan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran yang kita lafalkan mudah-mudahan memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, khusus hari ini ada 2 agenda katanya Bu ya. Ada 2 agenda, betul? Nanti setelah ini berlanjut kemana? Kaki dulu kemana? Kaki dulu. Oh. Dan ke masjidnya, sana sini ya. Jadi kayak ngabri kan itu, waduh luar biasa. Ya, kamu sebenarnya nanti melanggar kesimpulan terus di sana. Amannya, kalian ada perasaan pandemi. Ya, jadi khusus agenda hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai tahsin 2 yang kemarin sudah kita bahas beberapa tema Bu ya. Baru 1 tema kita ya, baru 1 tema. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan materinya, seperti biasa kita awali dengan membaca beberapa
ayat 76. Al-Baqarah 76. Oh iya, benar. Sekarang 77 berarti Bu ya. Surah Al-Baqarah ayat 77 di halaman berapa? Halaman 12. Baik, sambil praktek membaca Al-Quran dari beberapa pembahasan dari Mahsin 1 yang sudah kita pelajari, kita praktekkan di sini sambil memurojaah grammar terus ya. Ayat 77. Ya. Saya sekali mangga Ibu ikutin. Kita baca, kita mulai dari Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب النار هم
salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun hum fiha khalidun wa id akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى لا تعبدون إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, silakan dikasih tanda sampai halaman 12 atau di surah Al-Baqarah ayat 83. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikut. Ya, kita lanjutkan murojaahnya ke Irama Bayati. Kita buka Mushaf Hamim yang sering kita tampilkan. Mushaf Hamim ini adalah mushaf hafalan juz 30, ya. Nah, dari beberapa pola yang sudah kita pelajari, baru mulai masih di kuning dan biru, masih di nada mina dan negina. Ya, sebelum kita tempelkan kepada beberapa surat di dalam juz 30, kita ulang dulu penguasaan pola yang sudah dipelajari. Kita kuasai rumusnya. Kita mulai dari rumus nada mina dulu. Perlu saya tampilkan atau tidak? Perlu. Ini semuanya. Di sini perlu tersatam gitu. Jadi tidak akan saya tampilkan. Jadi bukan praktek gitu. Masih harus ditampilkan. Jadi rumah praktek mama. Kalau praktek di rumah sendiri dengan semua. Ya. Nah, itu makanya aku tadi
Please. Ya. Masih di irama bayati. Nada yang pertama naik, kemudian kedua datar, keenam miring, terus lalu naik. Setelah itu disambung ke pola yang kedua menghidatur, ketujuh memaki, kemudian tinggi, keempat, kemudian datar, kemudian turun. Ya, kita mulai. Kita baca bareng semuanya. 1, 2, 3. Bayati ya. 1, 2, 3. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Sambung. Bayati ketujuh memaki, bayati keempat kedua datar, bayati ketiga turun. Tempelkan kalimat hamdalah. Dimulai dari praktek nada bina kepada kalimat hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cekap pemanasannya cekap. Cukup ya. Oke, sekarang kita tempelkan kepada surat kita cari. Kira-kira yang di dalamnya ada blok kuning dan biru. Kita buka usaha paminnya. Kemarin terakhir apa praktek surat apa Bu? Asyams ya. Oke, kita buka surat Asyams. Wasyamsi wa duhaha. Oh, ini ada. Oke, kita mulai. Ikuti blok warna yang ada. Ingat, warna kuning adalah praktek nada bina, kemudian biru praktek mekidatur. Oke, kita baca bareng-bareng. Dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Salah.
lihat tuh, perhatikan di surah Asy-Syams di ujung ayatnya kira-kira bacaan panjang berapa rakaat? 2. Dimulai dari ayat 1, 2, 3 sampai nanti ke ujung ayat 15. Ujung ayatnya 2 harokat semua. Hati-hati, 2 harokat punya ukuran, 2 harokat punya durasi. Durasi tetap sama, tidak berubah. Jadi jangan dibedakan antara 2 harokat yang di tengah sama di akhir. Dia kalau 2 harokat tetap 2 harokat tidak berubah. Nah tadi yang saya simak ternyata masih ada yang kepanjangan. Hati-hati ya. Wasyamsi wa duhaha, cukup. Wal qamari idza talaha, cukup. Wan nahari idza jallaha, cukup. Wal laili idza yaghshaha. Nah, jadi ada di rem gitu ya. Agak direm, tapi hati-hati jangan terlalu menghentak suaranya. Karena kalau terhentak suaranya nanti bisa memunculkan hamzah di belakangnya. Jadi suara 2 harokatnya perlahan hilang. Oke, kita ulang sekali lagi, dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi taqwaha, idzim ba'atsa ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, fakadzabuhu fa'aqaruha, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, wa la yakhafu uqbaha. Ya, siap. Sekarang diulang sekali lagi baris depan. Kemarin udah sekali awalnya kalau nggak salah ya. Sekarang dibalik, baris depan berarti yang biru, baris belakang yang kuning. Siap ya? Jadi disambung. Baris belakang dulu. Nada mina berarti semua blok warna kuning. Nanti yang baris depan blok warna biru disambung. Memukik tinggi, datar dan turun. Silakan. Dimulai dari baris belakang dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Nahari idza jallaha,
Oh, ayo jadi kita. Ayo, Bu, ingat ya, kalau biru setelah datar, nanti masuknya metode apa? Nanti warnanya abu kalau kayak gitu bisa masuk setelah datar miring. Tapi karena di sini kok warna biru, jadi kita ikuti pola setelah datar turunkan. Ulang saya lagi ya, 1, 2, 3 bersama. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sambung belakang. Ada yang mau maki. Bening, ada mina bu. Naik. Semuanya 1, 2, 3 garis belakang. Sambung depan. Ya, alhamdulillah. Bisa bu? Bisa. Sama biasanya. Enggak bu, enggak. Tapi pernafasannya perlu diatur lagi, dilatih lagi. Ya, sedikit kita bahas. Tadi di ayat 14-nya masih kene ayat nulusuh. Di ayat 14, padam dama alaihim rabbuhum bi. Terus bi dan bi. Nah, itu hati-hati. Ada 2 bacaan dengung di ayat 14. Perlu kita perhatikan pada kalimat rabbuhum di situ ada mim sukun ketemu ba. Cara bacanya ditahan. Kalau pakai bayanti baca ditahan dalam rabbuhum bidan. Nanti prakteknya gitu. Mim sukun ketemu ba, kemudian berikutnya pada kalimat dan bihim di situ ada apa? Mim kecil ketemu ba. Kalau kita lihat di tahsin 1 karena kita masih karena yang kita pelajari adalah tanda-tanda, maka ingat kalau ada mim kecil ketemu huruf ba, jurus yang dipraktekkan ditahan lama seperti itu. Jangan tergesa-gesa, jangan rusuhan, guna mempunyai durasi. Hati-hati ya. Coba diulang sekali lagi dari fakta daru semuanya. Kakoknya tinggi ya. Kita mulai dari memekik berarti fakol lahum 1, 2, 3. Faqalahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha.
kita perhatikan kembali di ayat 14. Di situ mim sukun ada berapa, Bu? Coba. Ayat 14 mim sukun ada berapa? Munculnya mim sukun pada ayat 14 ada berapa? 3. Betul 3? Betul 3? Kita lihat. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadam. Nah, itu satu. Mimnya ditahan tidak? Kenapa tidak? Fadam dama. Di situ ada mim mati. Kenapa mimnya tidak ditahan? Karena ada tasdid. Karena tidak ada tasdid. Terus ada lagi. Kenapa fadam dama di situ tidak ditahan? Sedangkan pada robuhum ditahan. Bedanya apa? Bedanya apa? Fadam dama. Nah, ini bedanya ada di setelah mim sukunnya. Jadi pada kalimat fadam dama di situ muncul mim sukun, tapi mim sukunnya bertemu huruf dal. Pertanyaannya, kalau ada mim sukun ketemu dal, cara bacanya apakah didengung atau tidak? Tidak, ya. Kemudian fadam dama berarti mim sukunnya dibaca jelas. Fadam dama. Berikutnya alaihim, mim sukun yang kedua yang muncul itu pada kalimat alaihim. Di situ ditahan atau tidak mimnya? Kenapa tidak? Karena bertemu huruf ro. Lihat depannya. Nah, berarti kalau ada mim sukun ketemu huruf ro, baca dijelaskan mimnya. Jangan ditahan. Lanjut. Rabbuhum. Masuk mim sukun yang ketiga. Di situ lihat, mim sukunnya dibaca tahan atau tidak? Kenapa ditahan? Karena bertemu huruf ba. Hati-hati. Rabbuhum mim sukun ketemu huruf ba, maka jurus yang dipraktekkan ditahanna lam. Bila melihat istilah hukum fadam dama, mim sukun yang pertama itu disebut dengan istilah idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Barangkali ada yang mengenai dalam istilah idhar syafawi. Nah, itu idhar syafawi adalah praktek mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim. Nah, berarti kan di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim di depannya, tapi huruf dal. Maka mimnya dibaca jelas. Berikutnya alaihim sama. Di sini mim sukunnya bertemu bukan huruf mim dan ba, berarti istilah hukumnya idhar syafawi sama mim sukunnya dibaca jelas. Berikutnya rabbuhum. Nah, di sini lihat mim sukunnya ketemu huruf ba. Maka melihat istilah hukum disebut dengan istilah ikhfa syafawi. Ya, dibaca ikhfa, mimnya dibaca samar, gitunya. Jadi cara bacanya didengungkan karena aturan ikhfa itu dibaca dengung. Makanya berbeda fadam dama, alaihim dan rabbuhum. Nah, itu adalah dua bacaan yang berbeda. Fadam dama dan alaihim dibaca idhar, dibaca jelas mimnya, sedangkan rabbuhum dibaca ditahanna lam. Praktek ikhfa syafawi. Itu ya, hati-hati. Sudah beberapa kali ya kita baca bareng asyams, masih ada yang ketabrak. Ya, masih ada yang ketabrak. Jadi perlu hati-hati lagi cara membaca. Dah, cukup. Itu untuk praktek bayati, pola nada mina dan megida. Sekarang sedikit lagi, masih ada waktu, kita bahas tadi. Saya lupa di bacaan tadarus pertama di surah Al-Baqarah. Tadi tuh kita baca dari ayat berapa, Bu? 77 sampai 83 ya. Nah, coba perhatikan di ayat tadi itu di ayat 78. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Nah, tadi kan kita berhenti di situ. Amani. Pertanyaannya, karena kita berhenti cara bacanya dan kita memberhentikan pada kalimat amani, pertanyaannya apakah dipanjangkan atau tidak? Amani di situ terjadi huruf berharokat yang disukunkan karena diberhentikan. Jadi kan asalnya amaniya, gitu kan? Amaniya, karena amaniya diberhentikan bacaannya sehingga huruf terakhir harus disukunkan. Nah, berarti kan ada kasroh bertemu ya sukun. Pertanyaannya dibaca panjang atau tidak?
kenapa panjang, kenapa pendek? Ayo, amaniyah ketika diberhentikan ya tasydid itu kan si harokat fathahnya jadi sukun. Dibaca panjang atau tidak? Panjang. Betul dibaca panjang? Tidak. Panjang atau tidak? Yang dibaca panjang acung. Ah, tadi masa panjang. Yang dibaca tidak acung. Golput. Pilih nu mana yang benernya. Kasih air mana ya? Pilih nu mana yang bener. Illa amaniyah nur ya ya harokat fathah diganti dengan sukun sebab diwakafkan cara bacanya, maka prakteknya amani dibaca pendek. Udah dipegang pendek, udah. Nah, jawabannya alasannya kenapa? Karena bukan mantobi, betul? Kalau lihat tanda di situ di hurufnya muncul tanda apa? Ada tanda tasydid. Nah, itu sebabnya kenapa kasroh bertemu yang sukun tadi tidak dipanjangkan karena di atas hurufnya ada tasydid. Eta penyebab namanya. Jadi secara hukum dia bukan mantobi. Jadi nggak ada hukum namanya karena ditekan cara bacanya. Kita menekankan bacaan sesuai dari tanda yang kita lihat. Amaniyah di atas hurufnya bertasydid. Ya, jadi prakteknya gimana? Tekan huruf ya tasydidnya. Jadi illa amani. Yang dibaca ya, kan diberhentikan ini sukun. Hati-hati. Prakteknya illa amani. Nah, jadi ditekan. Dan catatan yang harus diperhatikan ketika membaca huruf ya sukun itu harus mengalir suaranya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ya dari segi suara itu mengalir. Nah, jadi jangan langsung lepas suara ketika ditekan. Jadi masih tetap suaranya mengalir, masih ada sampai akhirnya nanti suaranya hilang. Illa amani. Jadi ditekan amani. Tekannya. Nah, praktek membaca huruf ya itu kalau dari segi makhraj kita dari organ kan si ya itu kira-kira keluar dari mana bu huruf ya? Kita melafalkan huruf ya apakah dari bibir, dari tenggorokan, atau dari lidah, atau dari hidung, atau dari rongga mulut? Ya, amani ya. Ya, baca huruf ya, yu, ya, yu. Kita melafalkan huruf ya itu di mana? Dikeluarkan di mana? Rongga. Yang setuju bilang rongga mana? Rongga mana bu? Rongga hidung, rongga mulut. Rongga mulut. Setuju rongga mulut? Huruf ya, yu, ya, yu. Kira-kira lu bergerak, ada yang bergerak tidak ketika melafalkan huruf ya? Ya, yu, ya, yu. So, dari 5 pilihan ya, rongga mulut, rongga hidung, lidah, bibir dan tenggorokan. Iya, kira-kira keluar dari mana? Lidah. Ini rongga mulut, enak lidah. Kita pegang 2 jawaban dulu. Yang rongga mulut kecung. Yang lidah kecung. Mulainya nggak berada. Jawabannya lidah. Nah, nanti dilihat lidahnya bagian mana. Kan lidah ada bagian. Ada bagian rongga, ada bagian pangkal, ada bagian tengah, ada bagian ujung, ada bagian sisi. So, gimana lidahnya? Bagian tengah, bagian sisi. Ya, so, ya, yu. Latihan makronya, ya, yu. Sisi, pangkal, tengah atau ujung? So, musisi ngacung. Anu tengah ngacung. Sisakan kabarana. Betul. Ini mau benar. Jawabannya tengah. Hoki ya, 3 tahun beneran bu.
Ya. Coba perhatikan, ini salah satu bentuk mukjizat Al-Quran ya. Jadi tidak satu huruf baik dibahas cara mengeluarkannya. Bila kita bandingkan dengan huruf alfabet, huruf Y, ya, kan huruf Y itu huruf Y. Ada nggak huruf alfabet dibahas per huruf itu keluar dari mana? Tidak ya, langsung praktek kan? Nah, ternyata huruf-huruf Arab itu dibahas per huruf di dalam huruf hijaiyah itu dibahas dia dikeluarkan dari makhrajnya dari tempat. Belum beres keluarkan hurufnya di tempat, ada sifat-sifatnya. Nah, salah satu sifat dari huruf ya ini sebagai tambahan, huruf ya itu dari segi suara memiliki sifat mengalir. Nah, dari sifat yang bisa kita rasakan ketika sukun dari satu huruf hijaiyah yang sukun, nah itu dari segi suaranya perhatikan. Huruf ya itu memiliki suara yang mengalir gitu. Nah, jadi prakteknya tadi untuk amani, hati-hati ya tasydid, alirkan suaranya. Sembari ditekan dulu karena memakai tasydid. Illa amani. Ya. Itu kalau kita memberhentikan di situ. Nah, tadi kan prakteknya ketika kita lihat dalam Quran di situ tidak ada tanda waqaf, tapi karena masalah pernafasan ya, lagi-lagi rifuh gitunya soal pernafasan. Jadi mau nggak mau seayatnya kudu dibagi dua gitu ya, kecuali kalau yang sudah tertua ayat jangan tilu. yang kuat pernafasan berarti bisa sekali ya, dari meminum sampai ilayatun sekali nafas sekali baca. Ada yang gak kuat dibagi dua. Nah, bisa kita berhentikan di kalimat amani gitu ya, kalau memang benar-benar terkuat gitu. Nah, nanti praktek berhentinya gimana, praktek pokoknya seperti tadi. Secara hukum dia tidak jadi mantobi'i, walaupun kasroh bertemu ya sukun tidak jadi mantobi'i karena ada tasydid di atas ya. Jadi prakteknya cukup ditekan saja. Itu satu. Yang kedua, tadi pada ayat ke-83 di awal-awal wa'il akhadna. Tadi saya perhatikan ada yang masih memantul suaranya. Huruf dal sukun, pertanyaannya dipantul atau tidak? Terus yang dipantul non-sukun itu. Oh, ayo. Roja'ah maju di toko. Kalau metode maknis apa? Jadi batuku. Gitu. Nah, perhatikan huruf dal apakah masuk ke dalam rangkaian lima huruf qaqalah? Tidak. Berarti jangan dipantul cara bacanya. Ini harus lebih hati-hati. Huruf-huruf sukun di antara kesalahannya itu sok pemantul bukan pada tempatnya, gitu kan? Sebelum kita membahas jurus ke-6, dilihat dulu kesalahannya. Kesalahan dari membaca sukun apa? Terkadang memantul bukan pada tempatnya. Dari 28 huruf hijaiyah itu hanya 5 yang memantul. Lihat huruf dal apakah masuk ke rangkaian 5 huruf qaqalah? Jawabannya tidak. Makanya huruf dal dibaca jangan dipantul atau dialirkan suaranya. Nah, ini sama huruf dal dari segi sifat, ketika sukun dia memiliki sifat suara yang mengalir. Jadi seperti tadi, seperti huruf yang durasinya harus sama. Illa amani. Nah, saya itu berarti wa il akhad. Nah, kamu enakeun ayat 2 huruf dal. Nah, jadi kalau memantulnya kapan itu ada 2, soalnya ada 2. Kan kalau satu bar ada tersembunyinya, tapi kalau 2 kan jadi dahar, 2 salahnya. Nah, makanya tadi ketahuan wa id akhad. Nah, itu hati-hati. Kenapa bisa memantul? Karena sifat yang tidak diindahkan. Kan setiap huruf punya sifat masing-masing. Nah, kesempurnaan dari huruf hijaiyah itu dengan memberikan hak pada huruf-huruf yang dibaca. Haknya apa saja? Nah, tadi diantaranya sifat-sifat yang harus ditunaikan, sifat-sifat yang harus disempurnakan. Jadi prakteknya hati-hati. Wa in akhadna, jangan dipantul, alirkan suaranya. Wa in akhadna, semuanya 1, 2, 3. Wa in akhadna. Ulang sekali lagi. Wa in akhadna. So, dari segi makhraj huruf dal keluar dari rongga mulut, rongga hidung, lidah, tenggorokan atau dua bibir?
Enggak. Keluar dari bawah bibir, lidah, tenggorokan atau rongga mulut sama hidung? Lidah. Posisikan ujung lidah menempel ke gigi seri atas dan bawah. La li lu wa il akhadna. Jadi kenapa bisa kepantul tadi? Yang pertama kesalahan penempatan makhluk itu yang pertama, yang kedua sifat yang tidak diingatkan. Nah itu kesalahannya ya. Jadi hati-hati, wa in akhadna adalah sungguh dibaca dengan aliran suara yang mengalir. Dan cukup segitu dulu untuk hari ini. Setelah ini ada agenda lain ya, dilanjut ke kajian berikutnya. Jadi untuk sebagai bahan, ini sebagai bentuk murojaah, sebagai bahan evaluasi, kita sama-sama belajar di sini. Untuk pembelajaran tahsin mungkin dicukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung di hari Sabtu berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaannya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Fitri yang telah menyampaikan sebagian tersebut. Semoga apa yang telah disampaikannya mendapatkan keberkahan dan menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Kemudian acara yang terakhir adalah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina